ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku mau membandingkan foundation dari L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear dan makeover yang Power Stay Weightless Foundation. So ya, kalau kalian penasaran, keep on watching. Pertama, ini wajahku udah pakai skincare dan aku nggak pakai primer. Langsung aja sekarang aku mau aplikasikan si L'Orealnya di sisi kanan wajahku. Aku pakai 2 pump karena ini teksturnya kalau kalian lihat lumayan cair ya. Terus langsung aja aku akan totol-totol menggunakan jari di sisi kanan wajah. Dan kemudian akan aku blend menggunakan brush, di sini kayak flat brush gitu. Biar coveragenya lebih oke. Caranya di tap-tap aja, gak usah digeser. Kalau menurut aku sih ini secara hasilnya dia matte, tapi matte-nya tuh nggak yang kering gitu loh. Kalian masih lihat di situ ada glowy-nya sedikit, jadi matte yang natural skin gitu. Lanjut, ini aku kasih lihat untuk hasil finishnya. Jadi untuk layer pertama ini aku rasa masih medium cover ya. Untuk imperfection di area noda-noda di pipi dan juga di bawah mataku belum tercover. So, sepertinya kayaknya aku akan nambahin kira-kira mungkin 1 pump lagi di area imperfection wajah. Kayak di bawah mata, udah gitu di noda-noda di sekitaran pipi dan juga di bekas-bekas jerawat. Kemudian aku akan blend ini menggunakan spons aja biar hasilnya lebih natural. Tapi tap-tapnya beneran yang tap-tap ringan biar coveragenya tetap oke. So ya, aku akan kasih lihat before afternya. Kalau imperfection wajahku udah lumayan tercover ya, kayak di bawah mataku, noda-noda dan lain-lain. Dan kalau dilihat perbandingan bawah matanya ini yang kelihatan banget, lumayan tercover walaupun mungkin belum maksimal. Lanjut, aku akan aplikasikan si makeover di sisi kiri wajah. Sama aku pakai sekitar, sebentar, ini kayaknya harus dikocok dulu. Pakainya 2 pump. Kemudian secara tekstur sama dengan L'Oreal, agak lumayan cair. So, aku di sini juga akan blend menggunakan brush lagi. Oh ya, BTW ini aku pakai shade yang N30 Natural Beige. Caranya sama, masih di tap-tap aja. Kalau kalian lihat di situ untuk coveragenya sendiri aku merasa dia belum full juga, masih medium. Terus hasilnya matte yang natural skin juga. Jadi mirip banget sih ini hasil kanan kirinya, kalian bisa lihat. Cuman untuk di area bawah matanya masih kurang. Dan aku tambahkan 1 pump lagi untuk cover di bawah mata juga bekas-bekas jerawat aku. Lanjut, aku tap-tap menggunakan spons. Ini pakai sisi yang berbeda biar foundationnya nggak kecampur dengan yang pertama tadi. Oh ya, ini kedua foundationnya menurut aku gampang di blend semua ya, karena teksturnya lumayan cair. Ini dia untuk before afternya. Hasil finishnya itu matte natural skin juga. Tapi untuk coveragenya aku sih merasa setelah aku bandingkan di kaca dengan yang L'Oreal, itu untuk L'Orealnya sedikit lebih mengcover. Cuman perbandingannya nggak banyak gitu ya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau ini udah jam 8:30 pagi gitu. Sekarang aku akan aplikasikan ini Maybelline Age Rewind karena aku merasa bahwa mataku masih kurang terang. Jadi ini untuk meng-highlight biar kelihatan lebih lebih seger, lebih cerahan. Aku akan set menggunakan bedak ini yang biasa aku pakai dari Ultima 2 Delicate Face Powder. Aku banyakin di sekitaran hidungku, tapi bukan di backing, cuman di tap-tap aja biar dia lebih meresap. Dan untuk bagian lainnya aku swipe-swipe aja menggunakan brushnya. Pastinya biar nanti hasilnya di wajah nggak kelihatan keki atau tetap natural skin gitu. Oke, kayak gini untuk hasilnya setelah di set menggunakan bedak. Sekarang aku akan kasih lihat ini untuk si L'Orealnya. Dia lumayan parah ya oxidize-nya kalau di swipe di tangan seperti ini. Tapi pas di wajahku sih masih aman. Dan ini untuk makeovernya.
Dia juga oxidize tapi nggak separah yang L'Oreal. Kalian lihat aja nih perbandingannya. Hasil makeupnya, dan pastinya nanti aku akan update kayak gimana kondisi wajahku di beberapa jam ke depan. Sampai ketemu nanti. So ya, ini udah jam 4 sore gitu, jadi pemakaian foundationnya tuh udah mau sekitar 8 jam pemakaian. Dan kayak gini hasilnya di wajahku. Kalau aku lihat di sini sih lumayan ya, udah kelihatan kayak mau berminyak gitu. Karena seperti biasa aku keluar pakai motor dan tadi bahkan sempet kehujanan karena di luar tuh lagi mendung banget. Ini makanya aja aku ada di dekat jendela, semoga nanti tetap kelihatan untuk detail wajahku seperti apa. Sebenarnya sih tadi di 6 jaman udah kayak mulai kelihatan tanda-tanda berminyak gitu, dan karena aku emang udah nggak keluar rumah lagi kayak gini, sekarang hasil finishnya di 8 jamnya aku akan kasih detailnya sisi kanan kiri wajahku seperti apa. Ini dia untuk bagian yang L'Oreal, menurut aku sih masih bagus banget. Ini coveragenya seriusan, kayak bekas-bekas jerawat imperfection tuh masih tercover dengan baik. Kalian bisa lihat di situ. Dan di lipatan hidungku belum ada minyak sih kalau aku bilang, tapi mungkin akan tanda-tanda berminyak ya di ujung hidungnya. Si makeovernya juga seperti itu, masih flawless banget, belum ada minyak sama sekali. Ya ampun, baru kayak mau gejala berminyak itu di ujung hidungnya aja. Wow, keren banget sih, ini keren parah dua foundation ini. Aku akan kembali tes guyur air, yaps, untuk menentukan siapa pemenangnya. Karena tadi di 8 jam pemakaian ternyata keduanya masih kayak baru mau berminyak, padahal itu tanpa menggunakan primer. Belum lumer sama sekali, masih flawless banget. So ya, aku sekarang mau ambil air dulu. Oke, sekarang aku udah siapin untuk airnya di sini dan aku langsung akan guyur aja wajahku sekarang. Dan ternyata tadi setelah aku guyur air, sebenarnya sih ini hasilnya juga nggak yang mencolok banget perbedaannya. Tapi aku akan kasih lihat aja ke kalian. Aku zoomin di situ untuk bagian yang pakai L'Oreal. Menurut aku dia kilonya udah hilang ya, karena emang udah kena air tadi. Udah gitu coveragenya masih lumayan oke, kayak imperfection wajah aku di bawah mata, udah gitu bekas-bekas jerawat itu masih tercover dengan baik. Blush on contour bahkan masih ada. Dan kita beralih ke makeover. Si makeovernya juga menurut aku masih ada foundationnya, kayak apa ya, blushnya juga masih ada. Tapi pas aku lihat di imperfection kayak di bekas jerawat, dia kayak lebih kelihatan gitu daripada si L'Oreal. Tapi itu pun nggak yang terlalu mencolok banget. So menurut aku sih kalau dari coverage, memang dari awal kan aku bilang kalau si L'Oreal ini kayak lebih nutup sedikit daripada si makeover dengan pengambilan 3 pump. Dan waktu kena air pun seperti ini, aku merasa untuk si L'Orealnya masih lebih unggul, kayak masih lebih coverage gitu daripada si makeover. So ya, sekarang ke kesimpulan akhir, menurut aku untuk si L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear ini, secara tekstur dia lumayan cair gitu ya. Tadi pas aku kasih lihat dia kayak agak ngucur gitu. Udah gitu karena teksturnya cair, dia berasa ringan juga di wajah. Ini mirip banget teksturnya dengan yang makeover, yang aku bilang bahkan lebih ringan daripada kita pakai BB cream. Padahal ini setingkat foundation ya. Coveragenya sendiri mungkin bisa ke full, tapi di aku sendiri tadi masih kayak medium gitu. Padahal aku juga udah pakai brush, tapi untuk 3 pump sih di aku udah lumayan full cover. Jadi kalau misalnya kalian merasa masih kurang cover, bisa di build pelan-pelan, karena mau dipakai berlayer-layer, aku rasa sih ini nggak akan kerasa berat gitu di wajah. Setelah itu untuk finishnya sendiri dia matte finish, cuman menurut aku nggak yang kayak kesannya kering atau kayak kesannya pakai foundation banget, jadi masih natural gitu. Terus untuk harganya neto 30 ml dia kemarin aku beli 150-an ribu, tapi masih bervariasi banget ya untuk harganya di all shop, dari 150 sampai 190 ribuan. Oh ya, karena dia teksturnya cair, menurut aku mau di blend pakai spons ataupun pakai brush ini gampang-gampang aja, jadi semuanya bisa. Untuk hasil covernya sendiri juga nggak terlalu mencolok,
pakai brush pun hanya sedikit lebih cover daripada pakai spons. Jadi untuk di spons pun produknya nggak terlalu nyerap. Lanjut untuk makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation, secara tekstur dia juga cair sama kayak si L'Oreal. Udah gitu dia juga super duper ringan. Mereka berdua pokoknya sama ya dalam hal tekstur dan ringannya di wajah. Dan untuk coveragenya sendiri medium ke full juga. Tapi sih aku merasa si makeover ini kayak kelihatan masih di bawahnya L'Oreal untuk 3 pump. Jadi sama-sama pengambilan 3 pump, hasilnya di wajah menurut aku masih agak lebih cover sedikit si L'Oreal. Tapi ini sama dengan si L'Oreal, kalian bisa build pelan-pelan kalau misalnya pengen coverage yang lebih dan lebih lagi. Soalnya kan teksturnya ringan, jadi aku rasa sih nggak bakalan berat juga di wajah. Selanjutnya untuk segi harga, dengan neto 33 ml, dia harganya sekitar 150-an ribu juga. Cuman kemarin aku pas beli ada diskon jadi 130-an. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, kalaupun harganya sama 150.000, dia dapatnya lebih banyak karena 33 ml. Teksturnya yang cair, maka dia gampang di blend juga, mau pakai brush ataupun pakai spons, sama dengan si L'Oreal. Dan terakhir untuk tes ketahanannya, keduanya sama-sama oke untuk menahan minyak. Jadi nggak ada yang lebih bagus yang mana. Kalau kemarin si Maybelline Superstay kan kelihatan lebih bagus yang si makeover, tapi untuk si L'Oreal dan makeover ini keduanya masih bagus banget hasilnya di wajahku. Aku akan kasih lihat sedikit di sini perbandingannya. So ya, sekarang sampai ke kesimpulan akhir. Pemenang dari battle kali ini adalah L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear. Yeay! Jadi sebenarnya kalau dibandingin dengan si makeover ini tuh hampir 11-12 gitu. Bedanya cuman sedikit di coverage. Ini lebih cover sedikit. Udah gitu kalau kena air waktu di tap-tap, keadaan wajah aku itu kayak lebih masih full si L'Orealnya. So keduanya mirip-mirip gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau beli yang makeover itu juga bagus, yang L'Oreal juga bagus. Semuanya oke pokoknya. So ya, itu tadi untuk videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa bisa membantu, bermanfaat buat kalian. Terus aku juga pengen kalian komen-komen di bawah kalau udah cobain salah satu ataupun keduanya. Pengalaman kalian seperti apa? Aku pengen tahu banget, biar bisa di-share juga dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih buat yang udah nonton, like video ini kalau kalian suka. Terus jangan lupa subscribe channelku Maria Sulisti, karena bakal ada 3 video dalam 1 minggu. Mau review makeup, battle makeup, review skincare, dan masih banyak lagi. Sampai ketemu lagi, bye-bye!